Shalom saudaraku, puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa pada pagi hari ini kita semuanya menanti-nantikan kebaikan Tuhan lebih lanjut dalam hidup kita, amin. Amin. Bapak percaya Tuhan kita baik dan Tuhan kita luar biasa. Saya pada hari ini saya mau membicarakan tentang sesuatu yang sangat penting saudaraku. Seringkali dalam hidup kita menjadi misleading, jalan kita salah. Kita mengambil keputusan yang salah, kita terjerumus dalam satu situasi yang salah karena kita tidak mendengarkan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tidak mendengarkan suaranya Tuhan di dalam hidup kita. Dan banyak kali kita berpikir bahwa apa yang kita mau jalani itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sudah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tapi ternyata keliru. Dan kalau akibatnya keliru, saudaraku, seringkali mengakibatkan perkara-perkara yang menyakitkan dalam hidup kita. Bisa perkara kelirunya itu besar, akibatnya sangat besar. Bisa kelirunya tidak besar, mengakibatkan sesuatu yang mungkin menyakitkan tapi tidak terlalu luar biasa. Perkara misalnya, menentukan pasangan hidup. Kalau kita salah ambil langkah, kita salah mengambil pasangan di dalam hidup kita, maka itu akan kita jalani seumur hidup kita, dan kita mau tidak mau harus menempuh kehidupan yang penuh dengan pergumulan yang tidak perlu seharusnya. Masalah penentuan pekerjaan karier, apalagi bagi seorang laki-laki, ya, breadwinner. Kalau dia salah memilih karier, maka kehidupannya akan berputar-putar tidak habis-habisnya dan kemudian tidak punya satu kemajuan yang nyata. Dalam pelayanan dan banyak hal, saudaraku, kalau kita salah mengartikan pimpinan Tuhan dalam hidup kita, maka kita bisa mengalami hal-hal yang tidak baik, tidak menyenangkan dalam hidup kita. Nah, saudaraku, saya ingin berbicara kepada saudara satu hal tentang bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan. Ya. Banyak sekali orang mengatakan, mendengarkan suara Tuhan, gitu ya. Emang kayak gimana suara Tuhan? Emang kayak gimana Tuhan berbicara dalam hidup kita? Saudaraku, ada yang mengatakan, kamu ini manusia bisa mendengarkan suara Tuhan, kamu ini manusia bisa mengerti tentang kehendak Tuhan, bagaimana mungkin? Ya, nah, saudaraku, saya percaya bahwa satu hal yang sangat penting di dalam hidup kita, untuk kita boleh mengerti, yaitu kita mengerti tentang suara hati nurani kita. Saya memikirkan tentang conscience suara hati nurani ini bertahun-tahun. Pada satu saat waktu saya masih kuliah di Bandung, saudaraku, waktu di dalam pelayanan di sana dengan anak-anak muda, pernah kita juga terlibat di dalam satu perbincangan, tukar pikiran, dan kemudian banyak membahas tentang conscience suara hati nurani ini. Saya percaya bahwa kita banyak bisa mendengarkan suara Tuhan. Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Ada juga contoh dalam firman Tuhan, dia bicara dengan suara yang audible, keras. Ya, para nabi, Rasul Paulus bisa mendengarkan juga suara Tuhan dalam kondisi-kondisi tertentu, berbicara dengan suara yang keras, bisa melalui nubuatan, bisa melalui penglihatan, bisa melalui mimpi, bisa melalui nasihat-nasihat, bisa melalui kejadian-kejadian tertentu, bisa seperti nabi-nabi, dia didikte oleh Tuhan dengan suara-suara yang tidak bisa lepas, dia harus ikuti, ya, seperti dipaksa, saudaraku. Ada yang sejak kandungan dipenuhi dengan Roh Kudus dan sebagainya. Nah, saudaraku, tapi saya percaya semuanya itu datang dengan satu hal yang sama, yaitu apa yang disebut dengan rema yang turun di dalam kehidupan seseorang. Pada waktu kita membaca firman Tuhan, mungkin kita biasa-biasa aja. Tapi pada waktu wahyu itu turun, ada sesuatu yang luar biasa yang bisa terjadi di dalam hidup kita. Nah, kita perlu mendengarkan suara Tuhan, kita perlu mengerti tentang apa yang Tuhan
mau tuntun dalam hidup kita pada waktu kita mau masuk ke dalam pernikahan, memilih pasangan hidup, membangun rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, keputusan-keputusan yang penting, keputusan jual beli, keputusan memutuskan investasi, keputusan untuk membangun gereja, untuk bikin KKR, semuanya perlu suara dan tuntunan daripada Tuhan. Nah, saudaraku, dan saya percaya bahwa bagian terbesar daripada kita mendengar tuntunan Tuhan, yaitu bagaimana kita mendengarkan suara hati nurani kita. Nah, saudaraku, namun ternyata hati nurani kita itu sudah campur aduk bias, kotor, ya, ada dosa, dibentuk juga oleh masa lampau, pengalaman-pengalaman pendidikan, lingkungan, pendapat-pendapat dan sebagainya. Bagaimana kita bisa tahu membedakan hati nurani ini? Nah, saudaraku, sebelumnya saya ingin membahas tentang satu perkara dulu sebelum kita bahas kembali nanti tentang hati nurani. Ini sesuatu yang cukup perlu pemikiran, perlu perenungan, perlu doa untuk kita bisa mengerti lebih dalam tentang berbicara suara Roh Kudus melalui hati nurani. Sampai saya ingin bahas terlebih dahulu tentang kehidupan rohani yang seimbang. Banyak hamba-hamba Tuhan yang peka mendengar tentang suara Tuhan, tapi dalam fase menasihati orang, menyampaikan khotbah, menyampaikan pengajaran, menyampaikan nubuatan, menyampaikan sesuatu yang disampaikan untuk pelayanan. Ya, kadang-kadang kalau ada hamba Tuhan yang bernubuat, saudaraku, dia menyampaikan firman Tuhan nyaris sempurna, nyaris tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan. Dan kejadian itu terjadi betul-betul, karena disampaikan firman Tuhan dengan benar-benar. Ya. Dan sangat menjadi berkat. Tapi ada waktu-waktu tertentu, ternyata hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, yang dipakai menyampaikan nubuatan, menyampaikan firman Tuhan, ternyata dia sendiri pada waktu menghadapi masalah dia juga bingung. Pada waktu dia menghadapi masalah yang harus mengambil keputusan yang besar, yang penting, dia sendiri bingung, dan kemudian cari juga hamba Tuhan yang lain untuk minta supaya dia dinasihati. Nah, saudaraku, dia merasakan jalan buntu, dia merasakan tidak ada jalan keluar. Nah, saya melihat perkara ini kadang-kadang janggal, saudaraku. Kalau berbicara untuk orang lain, kalau menyampaikan sesuatu di atas mimbar, kalau menyampaikan pesan-pesan Tuhan, hebat sekali. Pada waktu, atau dengan arti kata lain, kalau menunjukkan jarinya untuk jemaat, untuk orang lain, untuk menasihati orang, hebat sekali dan penuh dengan urapan. Tapi pada waktu datang untuk perkara sendiri, rumah tangga sendiri, pergumulan dia sendiri dengan Tuhan, seringkali ambil langkah yang keliru. Nah, saudaraku, saya kadang-kadang heran tentang perkara ini, dan kemudian sepertinya semua jalan macet, semua jalan buntu kalau dia sudah datang pada perkara untuk diri sendiri. Nah, saudaraku, saya bertanya-tanya kenapa kok bisa begitu. Lalu kemudian di dalam firman Tuhan kita belajar tentang satu area yang disebut dengan area karunia, karunia atau karismata. Nubuatan, nasihat, karunia memberi, karunia membagi-bagi dan sebagainya. Itu masuk satu area yang disebut dengan area gift, ya, karunia rohani. Jadi seseorang yang memiliki karunia rohani, karismata, dia itu bisa menyampaikan sesuatu dengan tuntunan Roh Tuhan, sampaikan sesuatu dengan sangat luar biasa. Namun kalau sudah datang pada diri sendiri, itu karunia itu tidak bisa bekerja. Kasih karunia itu untuk jemaat, untuk orang lain, untuk membangun. Tapi kalau untuk diri sendiri ada sesuatu yang berbeda. Seseorang yang bisa dipakai Tuhan mengalir dan kasih karunia yang luar biasa. Tapi dalam pergumulan pribadi dia perlu satu hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Kalau dia bisa peka sampaikan pesan Tuhan, tapi kalau hubungan pribadi dengan Tuhan tidak sehat, tidak punya saluran untuk diri sendiri, tidak bisa, kalau dia berdoa untuk orang lain terjadi sesuatu yang luar biasa. Doa kesembuhan orang sembuh,
Tapi kalau sudah berdoa untuk diri sendiri, sepertinya buntu. Nah saudaraku, ada perkara-perkara yang sangat berbahaya bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang kita perlu mengerti. Bahaya yang pertama, saya mengatakan bahwa itu seperti osteoporosis. Sudah tahu osteoporosis? Tulang keropos. Tulang keropos dari luar kelihatan enggak? Kalau misalnya saya punya tulang keropos, saya berdiri begini, saudara bisa lihat nggak tulang saya keropos? Kenapa kalau orang tua jatuh, tulangnya suka patah? Tapi kalau anak muda enggak, apalagi anak kecil. Karena tulangnya anak muda dan anak kecil itu masih padat dan masih bertumbuh. Tapi kalau orang yang sudah berumur, sudah tua, tulangnya tuh mulai rapuh, mulai keropos. Sehingga kalau dia sampai jatuh, dia bisa pinggulnya patah, bisa kakinya patah, bisa tangannya patah. Nah saudaraku, saya pernah mengalami tangan saya retak. Ya 10 tahun yang lalu kira-kira. Waktu saya jatuh, tangan saya menahan, itu retak. Saya pikir kalau mungkin kejadiannya 30 tahun yang lalu mungkin cuma sakit doang gitu. Tapi karena 10 tahun yang lalu, mungkin tulang saya sudah tidak sepadat pada waktu saya masih muda. Nah demikian juga saudaraku di dalam kehidupan rohani seseorang. Itu seringkali nggak kelihatan dari luar. Tapi sesungguhnya ada osteoporosis rohani di dalam hidup dia. Dia bisa melayani, puji-pujiannya hebat, main musiknya hebat, jadi WL hebat, khotbah hebat, pelayanan hebat, doakan orang sembuh dan sebagainya. Bisa karunia-karunia mengalir dalam hidup dia. Tapi kalau terus orang lain melihat dia, wah dia hebat, dia punya karunia banyak, dia doakan orang sembuh, dia usir setan keluar dan sebagainya saudaraku. Lalu semua masalah datang kepada dia, ada apa-apa datang pada dia, wah kalau didoakan dia pasti tokcer, kalau dinasihati dia pasti bagus, datang semua pada dia, bebannya begitu berat saudaraku, ternyata dia punya osteoporosis rohani. Pada satu saat tiba-tiba hamba Tuhan ini ambruk. Saudara lihat, di Amerika, saudaraku, banyak hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah TV, yang punya jemaatnya, yang punya pengikutnya sampai puluhan juta orang. Mempunyai persembahan sampai multi-billion dollar. Kemana-mana bikin KKR dan sebagainya, luar biasa. Tiba-tiba kita dengar jatuh, saudaraku. Jatuh karena uang, jatuh karena korupsi, jatuh karena wanita, bahkan ada yang kena homoseksual. Dan banyak sekali perkara-perkara yang lain, saudara. Ada yang hamba Tuhan yang hebat, ternyata kemudian waktu meninggal mulutnya bau alkohol. Ya, dan di dalam kamarnya itu banyak sekali minuman keras. Tapi pada waktu dia tampil di luar nggak kelihatan, saudara. Nggak nampak sama sekali. Kenapa? Karena ada satu kekeroposan rohani yang terjadi di dalam. Terjadinya kenapa? Karena tidak ada hubungan yang sehat, yang intim, yang pribadi dengan Tuhan sendiri. Nah saudaraku, oleh sebab itu ini penting sekali untuk kita mengerti. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, saudaraku. Kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-9, bisa tolong dibantu. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudaraku, setelah mengabarkan Injil, jangan sampai ditolak. Aneh ya saudaraku, mengabarkan Injil semangat berkobar-kobar seperti Paulus, yang tidak menghiraukan keselamatan dirinya sendiri, yang tidak mencari kesenangan pribadi, yang tidak punya egoisme untuk diri sendiri, yang begitu rajin, yang begitu luar biasa, sampai dia rela menderita dan sebagainya. Tapi dia bilang, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Supaya jangan setelah pelayanan yang luar biasa, yang hebat, mendirikan jemaat di mana-mana, namun pada akhirnya ditolak oleh Tuhan. Nah saudaraku, kenapa kok hal ini bisa ditulis oleh Paulus? Kalau seandainya
tidak ada kemungkinan terjadi seperti ini, maka Paulus tidak akan menulis ini. Tapi karena ada kemungkinan seperti itu, maka Paulus menulis. Jangan cuma memberi terus kepada orang lain, tapi dia tidak pernah diberi sesuatu daripada Tuhan. Nah, ini yang sangat penting. Disiplin rohani, disiplin diri dalam persekutuan dengan Tuhan, itu sangat penting. Itu bahaya yang pertama, keropos rohani. Saya melihat, saudaraku, di dalam keseimbangan hidup rohani itu ada bahaya yang kedua. Ya, karena di dalam area karismata, kasih karunia rohani, itu banyak memberi kepada orang, khotbah untuk orang lain, nasihat untuk orang lain, ya, kemudian nyanyi untuk orang lain, melakukan segala sesuatu untuk orang lain. Tapi saudara, akhirnya sampai dia terbiasa bahwa orang lain yang perlu diberi, tapi saya tidak perlu diberi. Dia akhirnya menjadi bebal, tidak pernah bisa merasa bersalah, merasa innocent terus, saudaraku. Ini sangat berbahaya sekali. Sudah biasa melayani, sudah berasa menasehati, berkorban, nubuat, doakan orang sakit, bikin mujizat dan sebagainya, sampai ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu Tuhan memperingatkan di dalam Matius pasal yang ke-7. Kita sering baca, kita baca lagi, saudara. Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 mulai. Injil Matius pasal yang ke-7, tolong ditayangkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Terus, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata. Saudaraku, mendingan pada waktu itu Tuhan berterus terang atau sekarang Tuhan berterus terang? Saya mau tanya sekali lagi, saudara. Lebih baik pada waktu itu Tuhan berterus terang pada saudara, pada saya, atau sekarang? Jadi kalau saya ngomongnya keras, maafin saya ya. Karena saya ngomongnya terus terang sekarang. Ya, saya sampaikan apa yang Tuhan mau katakan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya heran, saudara. Terus terang pada waktu saya mau baca ayat ini saya heran. Mengusir setan demi nama Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan, membuat mujizat demi nama Tuhan, semuanya demi nama siapa, saudaraku? Demi nama Tuhan. Tapi pada waktu akhirnya Tuhan bilang begini, aku tidak pernah kenal kamu, enyah daripadaku, kamu ini pembuat kejahatan. Nah, saudaraku, mengenal dalam bahasa Yunani dikatakan ginosko. Ginosko ini berbicara tentang to know by experience. Mengetahui melalui pengalaman. Mengetahui melalui pergaulan, melalui pengalaman pribadi. Bukan pengetahuan yang di otak. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, aku tidak pernah mengenal, aku tidak pernah tahu siapa kamu, karena kamu tidak pernah bergaul dengan aku. Karena aku tidak pernah kenal kamu dalam satu persekutuan yang intim. Kamu baca firman Tuhan, kamu sampaikan firman Tuhan, kamu bergerak di dalam area karunia rohani, karismata, doakan orang sakit sembuh, khotbah orang bertobat, ya, bikin mujizat, bernubuat dan sebagainya. Itu semua area dari karunia rohani. Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Kalau kita berbicara di dalam nama Tuhan Yesus, dia pasti dengar, dia pasti akan bertindak. Tapi untuk penyampai firman-Nya, Rasul Paulus mengatakan, jangan sampai pada waktu selesai memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Lalu Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah tahu kamu di dalam pergaulan, dalam pengalaman dengan aku. Nah, saudaraku, ini penting sekali.
Ini penting sekali. Rasul Paulus mengatakan kejar kasih. Usahakan mendapatkan kasih karunia, mendapatkan karunia. Kejar kasih. Kasih itu mengenal Tuhan, mengenal Allah. Usahakan dapat karunia. Ini harus ada satu keseimbangan, saudaraku. Ya, kejar kasih kita mengenal karakter daripada Allah. Kita mengenal hatinya Allah. Kalau kita kejar kasih, kita tahu karakter Allah itu seperti apa. Kita tahu hatinya Allah itu seperti apa. Ngomongnya hatinya Tuhan tuh kayak gimana, kita ngerti kalau kita makin dalam, makin masuk, makin bergaul dengan Tuhan. Ya, kalau kita mengejar karunia, kesembuhan, nubuatan, kata-kata hikmat, berbagi, membakar diri di dalam api sekalipun kalau tidak ada kasih, kata Rasul Paulus di dalam Korintus, itu tidak ada gunanya. Nah, kalau kita kejar kasih karunia, kejar karunia, kita tuh dihormati manusia. Betul nggak? Khotbah di mana-mana dihormati manusia nggak? Sembuhin orang sakit di serumah sakit didoain, dihormati manusia nggak? Dihormati. Cuma kecuali dokter yang marah karena kehilangan pasien. Kecuali rumah sakit kehilangan bisnis. Tapi orang yang sedang menderita, sedang sakit, dia doakan sembuh, dia senang nggak? Dihormati, dipuji-puji, di mana-mana dipanggil, suruh kasih kesaksian, suruh kasih pelayanan, saudaraku. Itu luar biasa sekali, disanjung-sanjung di mana-mana. Kejar karunia itu dihormati manusia, disanjung-sanjung, tapi tidak berkenan kepada Tuhan kalau tidak fokus kepada kejar Tuhan. Jadi jangan fokus senangkan manusia, tapi senangkan Tuhan. Kalau itu tetap kita lakukan, Tuhan bilang, kamu pembuat kejahatan. Nah, saudaraku, jangan mengagumi karunia seseorang, tapi kagumi Allah kita. Bangun relationship yang erat dengan Tuhan, yang sehat, yang intim. Kenali dia, kenali perasaan daripada Tuhan. Ya, Simpson itu punya karunia yang luar biasa, tapi tidak membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Pada waktunya dia jatuh, walaupun dia kuat sekali, tapi dia jatuh pada waktunya. Mari kita utamakan pergaulan dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, jangan cuma kejar-kejar karunia saja. Nah, saudaraku, itu tadi saya berbicara tentang hati nurani, tapi sebelumnya saya akan memberikan tentang bagaimana kehidupan yang seimbang itu sangat penting. Nah, saudaraku, hati nurani itu sangat penting, tapi sukar untuk kita bisa mengerti betul-betul. Saya berdoa, saya puluhan tahun, saudaraku, untuk bisa mengerti, tetap tidak bisa mengerti sepenuhnya. Tapi saya tahu bahwa ini sangat penting, ya, sampai di mana peranan hati nurani itu di dalam kehidupan kekristenan. Nah, bagaimana kita bisa membedakan antara suara Roh Kudus dan suara hati nurani kita? Bagaimana kita bisa tidak rancu, tidak keliru, atau bahkan campur aduk. Kadang-kadang dengar suara Roh Kudus, kadang-kadang dengar suara rohani, hati nurani kita. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Kalau benernya kecil, salahnya gede, repot, saudara. Ya, oleh sebab itu kita perlu mengerti cara membedakannya. Ya, kita akan baca, saudaraku, di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-2 sampai yang ke-9. Saya kadang-kadang kalau baca ayat ini juga saya agak heran gitu. Ya, luar biasa sekali yang dilakukan oleh Tuhan. Dalam situasi yang berbeda dia melakukan hal yang berbeda. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-2 dan sampai dengan ayat yang ke-9. Yohanes 8 ayat 2 mulai, atau ayat 1 nggak apa-apa. Pagi-pagi benar ya berada lagi di bait suci dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Ayat yang ke-8, ayat yang kedua. Silakan ditayangkan atau kita buka Alkitab sama-sama aja. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Saya nggak kebayang, saudaraku, perempuan dibawa ke bait Allah oleh orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, dipermalukan di depan umum. Ya, lanjut. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi,
perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Seperti nampaknya ini masih terjadi di beberapa negara tertentu ya saudaraku ya. Ya, seperti ini ya, sangat mengerikan ya. Tapi itu terjadi juga pada waktu zaman Tuhan Yesus pada waktu itu. Kita lanjutkan. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Terus, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di atas tanah. Cari sesuatu untuk menyalahkan. Kalau seandainya Tuhan Yesus bilang dia salah, lalu ahli Taurat orang Farisi bilang kalau begitu lempari dong dengan batu. Ini batunya Tuhan. Kira-kira Tuhan akan melakukan apa? Kalau kemudian kalau Tuhan Yesus bilang oh enggak, kita harus mengasihi mengampuni dia, kira-kira dia bilang oh jadi melanggar hukum Taurat ya Tuhan Yesus. Jadi ngomong iya ya salah, ngomong enggak ya salah. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia membungkuk, dia nggak jawab, dia tulis-tulis di tanah. Lalu lanjut kita. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, didesak terus nih. Nggak mau diam, bikin demo mungkin saudaraku ya. Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Siapa yang merasa tidak berdosa, silahkan lempar batu dulu. Lalu lanjut. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Aneh ya. Kita lanjut. Lanjutkan satu ayat lagi. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai yang paling tua, yang dosanya paling banyak. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Saudaraku, nanti saudara bisa baca sendiri langsung ya. Terus ya. Nah saudara, ada satu bagian, kalau saya baca dalam Alkitab bahasa Inggris ada satu bagian yang ditambahkan, yang tidak tercatat dalam bahasa Indonesia, dikatakan bahwa being convicted by their own conscience, atau ditempelak oleh hati nurani mereka sendiri. Ya, jadi mereka pergi karena ditempelak, ditegur oleh hati nurani mereka sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengakui bahwa mereka tidak pernah berbuat dosa. Nah saudaraku, ditempelak oleh hati nurani mereka sendiri. Mulai yang paling tua, yang dosanya yang paling banyak. Jadi sebetulnya hati nurani itu apa sih? Saya percaya saudaraku, hati nurani itu berbicara tentang sesuatu yang di dalam kita. Apa ya itu? Roh kita. Ya. Roh kita itu punya hati nurani. Ya, roh kita itu bisa berbicara kepada kita. Roh Kudus melalui firman bisa berbicara langsung kepada hati nurani dan menegur orang-orang itu tertempelak sehingga mereka yang harusnya benci kepada Tuhan, mereka yang marah kepada Tuhan, mereka ingin menjebak Tuhan, mereka ingin melakukan kejahatan kepada Tuhan, mereka tertempelak dan mereka pergi sendiri. Di dalam Titus, saya akan ajak saudara baca beberapa ayat ya hari ini ya. Titus 1. Kitab Titus kita jarang baca, kita baca aja sekarang ya. Kitab Titus pasal pertama ayat 15. Titus pasal yang pertama ayat yang ke-15. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Suara hatinya najis. Jadi sebetulnya suara hati nurani manusia itu pada awalnya, pada dasarnya ada sesuatu yang baik, tetapi sudah kena kontaminasi pada waktu dia jatuh dalam dosa. Saudaraku, di dalam bagian lain firman Tuhan mengatakan walaupun manusia tidak mendapatkan hukum Taurat, tapi hati nurani mereka bisa bersaksi ada Taurat di dalam hati mereka. Kalau mereka mengikuti itu, maka mereka akan mengenal hukum Taurat itu. Nah saudaraku, jadi ada sesuatu yang baik tapi sudah dicemarkan oleh dosa. Akibatnya keluar semua yang najis, oleh sebab itu tanpa Yesus tidak mungkin bisa ada keselamatan.
karena nurani yang sudah menjadi najis. Nah saudaraku, kita baca lagi ada satu perkara dalam Ibrani pasal yang ke-9. Saya ingin memberikan beberapa dasar firman Tuhan supaya kita bisa lebih merenungkan dan lebih mengerti tentang bagaimana Tuhan berbicara menguduskan suara hati nurani kita dan berbicara melalui kuasa Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat akan apa? Menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Hati nurani tanpa Yesus itu akan melahirkan perbuatan yang sia-sia. Perlu darah Yesus untuk bisa menyucikan hati nurani kita. Setelah disucikan oleh darah Yesus, apakah hati nurani kita, orang-orang Kristen, bisa tercemar lagi atau tidak? Apakah sekali disucikan dengan darah Yesus, hati nurani kita bisa salah lagi atau enggak? Atau terus langsung benar aja? Nah saudaraku, kita perlu memeriksanya dari firman Tuhan. Kita perlu tahunya dari firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-8 lagi. 1 Korintus pasal yang ke-8, ini sebetulnya tentang makanan berhala, tapi Rasul Paulus berbicara tentang sesuatu yang lain pada akhir ayat yang ke-7. Ya, pasal 8, 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 7. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Dalam tanda petik kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang jadi sombong. Ya, jadi satu, saudara mesti tahu bahwa pengetahuan yang banyak seringkali bikin orang sombong. Ya. Tetapi kasih itu membangun. Lanjut. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan. Sebagaimana yang harus dicapainya. Kalau orang merasa pintar, sebetulnya dia belum pintar. Ya, lanjut lagi. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Sekali lagi saudaraku, dikenal oleh Allah. Tadi berbicara tentang dikenal oleh Tuhan. Ya, mengasihi Allah, dikenal oleh Allah. Lanjut lagi. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia yang tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Betul. Lanjut lagi. Sebab sesungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga baik di bumi dan memang benar-benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Lanjut. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Lanjut. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu, ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Jadi hati nurani itu masih bisa dinodai. Banyak orang yang hati nuraninya ternodai walaupun dia sudah lahir baru. Jika kita punya masa lampau dengan konsep-konsep dan pengalaman-pengalaman tertentu, itu bisa mewarnai hati nurani kita. Ya, masa lampau kalau kita pernah sembah berhala, kita punya pengetahuan-pengetahuan yang keliru tentang Allah. Itu bisa membuat kecemaran. Kalau kita punya pengalaman hidup masa lalu, ya, walaupun dengan sesama Kristen, dengan gereja, dengan pendidikan, dengan kebudayaan tempat kita hidup, dengan ajaran turun-temurun, dengan kebiasaan dan sebagainya, itu bisa campur aduk. Yang kita pikir itu hati nurani. Konsep-konsep itu yang perlu dibersihkan oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan. Ya, semuanya punya pengaruh. Contoh, ini saya contohnya Rasul Petrus. Pada satu saat, Petrus sudah bertobat, dia sekali khotbah 3.000 orang bertobat, ya. Dia punya Roh Kudus, dia berbahasa roh, dia adalah
orang yang dekat dengan Tuhan, dia menyaksikan 3,5 tahun semua perbuatan Tuhan. Dia pokoknya ikut Tuhan. Dia melalui pengajaran-pengajaran yang luar biasa dari Tuhan. Tapi dia latar belakangnya Yahudi. Dia latar belakang Taurat Yahudi itu kuat sekali. Dengan segala macam pengajaran turun-temurun yang sudah ratusan ribuan tahun. Pada satu saat dia berdoa. Dia sedang berdoa di suatu rumah, dia doa puasa, dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Pada waktu dia berdoa, dia merasa lapar di Yope. Dia merasa lapar. Sudah tahu ceritanya, pada waktu itu tiba-tiba dia dapat penglihatan. Jadi Tuhan bisa berbicara lewat penglihatan. Tiba-tiba dia dapat penglihatan ada satu kain yang besar sekali. Dan di dalam kain itu ada apa, saudara? Ada binatang-binatang najis. Antara lain apa? B2. Ya. Dia nggak makan B2, saudaraku. Dia masih kalah modern sama kita. Binatang-binatang najis, ada yang kukunya tidak terbelah, ada yang binatang ikan yang tidak bersisik, tidak berinsang, ya. Ada yang hidup di dua alam, ya, kepiting, udang, ya, kerang barangkali ya. Itu semua binatang-binatang najis. Pada waktu itu sudah bisa lihat listnya banyak sekali dalam firman Tuhan. Lele, lele dumbo kayak lele apa kayak saudara. Nah pada waktu binatang-binatang itu turun dan Petrus lagi lapar, dalam penglihatan itu Tuhan bilang sembelih binatang itu, makan. Petrus bilang, lah Tuhan nggak bisa, saya nggak bisa makan, itu binatang najis, haram, nggak bisa saya makan. B2 nggak bisa, BPK nggak bisa juga. Ya. Itu haram, itu binatang najis. Lalu Tuhan bilang, makan sekali lagi, kedua kali. Nggak bisa Tuhan, najis. Hati nurani saya mengatakan itu najis, nggak boleh. Lalu Tuhan bilang 3 kali, makan. Paulus bilang, lu gimana sih Tuhan ini? Lalu Tuhan bilang, apa yang aku halalkan, jangan kamu haramkan. Ini dipakai sama saudara kita, saudaraku, untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh nabi-nabi mereka. Melanggar sendiri lalu bilang apa yang ku halalkan jangan kau haramkan. Nah saudaraku, dan pada waktu itu baru Petrus mulai sadar bahwa yang dimaksudnya itu adalah dia harus pergi ke rumah Kornelius, seorang perwira Romawi. Keluarga Kornelius ini adalah orang yang saleh, banyak bantu orang Yahudi, berikan persembahan, dan dia mulai tertarik dengan Allah yang Esa, Yahweh. Lalu kemudian Petrus diperintahkan datang ke rumah dia untuk supaya ada saksi. Petrus bawa teman-teman. Lalu sesuai dengan perintah Tuhan dia sampaikan, karena bagi orang Yahudi masuk ke rumah orang kafir, sekarang ini banyak sekali orang kafir di Jakarta, saudara. Di TV ada kafir, di koran ada kafir, di pembicaraan WhatsApp ada juga kafir. Ya. Nah, bagi orang Yahudi, masuk ke rumah orang non-Yahudi, apalagi dia orang Romawi dan yang lain-lain, penyembah berhala, itu kafir. Kalau makan semeja sama orang kafir itu dosa besar. Dan nuraninya sudah terbentuk sejak kecil, walaupun dia sudah terima Yesus, walaupun dia sudah jadi rasul, walaupun dia sudah khotbah, itu masih menganggap bahwa itu tidak benar. Terbentuk karena latar belakang dia, konsep-konsep yang lama. Sampai pada waktu akhirnya, dia sampaikan firman Tuhan, dan kemudian Roh Kudus turun dan memenuhi keluarga Kornelius dan dibaptis. Nah, akibatnya saudaraku, akibatnya dia mentobatkan orang kafir, dia dipanggil ke Yerusalem oleh konsili, oleh kumpulan daripada rasul-rasul yang lain, dipanggil, diminta pertanggungjawaban. Dia datang ke Yerusalem lalu dia menjelaskan bagaimana sebetulnya dia tidak mau, tapi Tuhan bilang yang halal, yang aku halalkan tidak boleh kamu haramkan. Pada waktu disampaikan firman Tuhan, Roh Kudus turun seperti kepada para rasul dan kepada para hamba-hamba Tuhan yang lain.
Nah, saudaraku, pada waktu itu akhirnya mereka sadar karena the knowledge of Christ, the revelation of God comes down. Karena pengetahuan tentang Kristus, wahyu tentang Allah itu turun dan menjadi rema. Pada waktu wahyu itu turun, maka mata mereka terbuka tentang apa yang dihalalkan oleh Tuhan, akan apa yang baik menurut Tuhan. Nah, saudaraku, jadi kita periksa baik-baik. Apakah perkara-perkara ini kita pikirkan dan kita mengerti di dalam hidup ini? Suara Tuhan atau campur aduk dengan nurani yang sudah terkonsep oleh hal-hal yang lama? Apakah masih campur aduk dengan karakter dan pengalaman-pengalaman yang lalu yang ada dalam diri kita? Rasul Paulus bilang gini, oleh karena knowledge ini, oleh karena revelation ini, maka aku telah melepaskan semua atribut yang lama. Sebagai seorang ahli Taurat, sebagai seorang Farisi, sebagai seorang muda yang karirnya cemerlang, sebagai seorang yang sangat-sangat luar biasa pada zaman itu, sebagai orang yang terpandang yang luar biasa sekali. Oleh karena wahyu ini, oleh karena knowledge of Christ, oleh karena revelation ini, aku buang itu semuanya dan anggap sampah. Supaya aku bisa kejar, supaya aku bisa beroleh the excellent knowledge of Christ. Pengetahuan akan Kristus yang luar biasa. The excellent knowledge of Christ. Pengetahuan tentang Kristus yang luar biasa. Kata-kata singkatnya apa, saudaraku? Pewahyuan. Aku buang semua konsep. Aku buang semua yang hebat-hebat menurut manusia. Aku buang semua ijazah. Aku buang semua kesaksian-kesaksian yang spektakuler yang pernah aku alami. Aku buang kesembuhan mujizat yang pernah aku alami dulu dari Tuhan. Ke depan aku anggap sampah itu supaya aku bisa memperoleh wahyu yang lebih besar daripada Tuhan. Saudara mengerti? Ini dahsyat sekali, luar biasa, saudara. Kalau saudara bisa memperoleh, bisa mengerti tentang hal ini, maka ini akan membukakan satu dimensi yang baru di dalam hidup kita. Pada satu saat Tuhan kayak seperti frustasi ngomong. Yohanes 8, Yohanes 8:43. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 23. Ayat 43. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 43, kita baca. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Kenapa sih kamu gak bisa nangkep bahasa saya? Karena kamu gak bisa menangkap firman saya. Firman yang mana? Firman seperti apa? Kamu tuh gak bisa nangkep bahasa ngomongnya saya itu, kamu gak bisa nangkep karena gak bisa jadi rema firman-Ku itu. Nah, saudaraku, karena revelationnya, because my revelation is beyond your breath. Karena pewahyuanku di luar kemampuanmu untuk menjangkaunya. Nah, saudaraku, belum tangkap wahyunya Tuhan, gak bisa ngerti bahasanya Tuhan. Tuhan bilang bahasa kasih, kita bilang hukum mati, potong tangan dan kakinya, bunuh dia. Nah, saudaraku ya. Tuhan bilang bahasa iman, kita bicara tentang kekhawatiran. Tuhan berbicara tentang kemuliaan, kita hidup di dalam kenajisan. Tuhan bicara tentang sangkal diri, kita egois, memuliakan diri sendiri. Bertolak belakang dengan kehendak Tuhan, hati nurani seperti ini tidak bisa dipercaya, saudaraku. Oleh sebab itu Tuhan bilang, kok gak ngerti sih bahasaku? Karena gak tangkap wahyunya Tuhan. Mari kita berdoa supaya kita bisa menangkap wahyu Tuhan di dalam hidup kita. Hati nurani ini gak sempurna, saudaraku. Masih perlu dikembangkan melalui firman Tuhan.
melalui pewahyuan Tuhan, melalui pergaulan intim dengan Tuhan, melalui duduk diam di kaki Tuhan. Perlu dikembangkan terus, perlu ada metamorfosa. Sehingga konsep-konsep ini tidak mempengaruhi terus-menerus kehidupan kita. Harus ada perubahan. Jadi orang Kristen bertahun-tahun kalau tidak ada perubahan di dalam hati nurani kita, di dalam roh kita, tidak bertumbuh manusia rohani ini, kerdil terus, bayi terus, kecil terus, gak pernah bisa bertumbuh, itu bahaya. Saudara. Tapi manusia rohani ini mesti bertumbuh, tambah dewasa, tambah besar, tambah mengerti tentang bahasanya Tuhan. Jadi kalau Tuhan ngomong melalui firman Tuhan, kita langsung nangkep, tahu, karena kita sudah dewasa secara rohani. Nah saudaraku, ini penting sekali. Ya, penting sekali. Firman Tuhan mengatakan, kamu akan tahu kebenaran. Dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. You shall know the truth, and the truth will make you free. Yohanes 8 ayat 32. Kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Mengenal kebenaran melalui apa, saudaraku? Bukan baca Alkitab tok, bukan otak tok, tapi mengenal kebenaran itu melalui pergaulan pribadi dengan Tuhan. Jadi kenalnya Tuhan itu bukan baca tok, tapi kenalnya Tuhan itu melalui membaca Dia, tahu tentang Dia, dan gaul sama Dia. Bagaimana gaul sama Dia? Libatkan Tuhan dalam setiap segi besar kecil dalam hidup kita. Doa kita dalam dengan Tuhan. Perjalanan kita dalam dengan Tuhan. Gaulnya dalam dengan Tuhan. Sampai denyut-denyutnya Tuhan itu kita tahu. Mengenal melalui pengalaman pribadi. Melalui pewahyuan pribadi. Seringkali murid-murid tiba-tiba ingat sesuatu. Murid-murid tiba-tiba ingat sesuatu. Lagi Tuhan masuk ke Yerusalem, tiba-tiba dia ingat tentang ayat dalam Yesaya. Hai Sion, lihatlah rajamu datang dengan menunggangi keledai. Tiba-tiba ingat ayat itu, wah ini jadi wahyu. Benar-benar Tuhan Raja masuk ke kota, ke Sion, ke Yerusalem dengan menunggangi keledai. Saudaraku, banyak kejadian. Kalau Tuhan izinkan, kita kenal firman Tuhan, lalu kita bergaul dengan Tuhan, tiba-tiba firman yang kita pernah baca, itu jadi wahyu. Jadi remah di dalam hidup kita. Kalau kita bergaul terus dengan Tuhan, kalau kita berjalan terus dengan Tuhan, maka kita akan mengalami bagaimana luar biasa seperti yang dialami oleh Petrus. Dibukakan mata rohaninya, diwahyukan sesuatu yang baru, dilepaskan dari konsep-konsep yang lama. Nah saudaraku, banyak yang terikat di dalam hidup ini sebagai orang Kristen, banyak yang terikat. Bukan terikat oleh setan, tapi terikat oleh konsep lama di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak pernah roh kita menjadi merdeka. Suara Roh Kudus harus sejalan dengan suara firman Tuhan yang tertulis. Suara Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan yang tertulis. Jadi pada satu saat kalau saudara dengar firman Tuhan dari seseorang yang jelas-jelas bertentangan dengan firman yang tertulis, itu bukan suara Roh Kudus. Karena suara Roh Kudus tidak pernah menentang firman yang tertulis, yang diilhamkan, diwahyukan oleh Roh Kudus. Nah saudaraku, kita harus tahu firman Tuhan, baca Alkitab, minta pewahyuan Tuhan supaya turun. Sehingga kita makin kuat rohani kita, makin kuat hati nurani kita, makin bebas di dalam melakukan kehendak Tuhan, makin sensitif dengan perasaan Tuhan. Ya, saudara catat saya dalam 1 Petrus 2 ayat 19 dikatakan bahwa if because of conscience toward God endure grief. Artinya sampai satu saat kita itu, roh kita itu bisa berduka seperti Tuhan berduka melihat kondisi tertentu. Melihat kondisi gereja yang tidak bertumbuh, Tuhan berduka hatinya. Melihat jemaat yang tidak bertumbuh secara rohani, Tuhan berduka hatinya. Sampai roh kita bisa seiringan dengan duka citanya Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Ya. Nah saudaraku, itu adalah kalau bisa sampai ke taraf itu kasih karunia. Ya, Petrus mengatakan itu kasih karunia, bisa ngerti perasaan Tuhan, ikut berduka cita bersama dengan Tuhan. Puncaknya akan terjadi,
Ini ayat yang penting, Roma 9 ayat 1. Ya, ini bisa menjadi ayat yang menjadi satu ayat kunci di dalam hidup kita mengiring kepada Tuhan. Roma pasal 9 ayat yang 1. Roma pasal 9 ayat yang pertama. Ini ayat yang terakhir. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Apa saudaraku? Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Saya tahu, Paulus mengatakan, saya tahu saya membicarakan kebenaran. Saya tahu persis saya tidak bohong pada waktu sampaikan ini. Karena suara hatiku turut bersaksi bersama-sama dengan Roh Kudus. Inline, jalan sama-sama. Nah, saudaraku, kalau sampai seperti itu, maka kita akan mengalami hidup yang berjalan terus, tidak pernah buntu. Kalau saudara pada hari-hari ini mengalami hari yang buntu, gak tahu harus berbuat apa, dalam keadaan sangat tertekan, gak tahu jalan keluarnya seperti apa, gak ngerti apa yang saya tempuh ini salah atau benar, gak ngerti apa yang saya akan lakukan ini benar apa salah, apakah bisa mengakibatkan akibat yang besar yang menakutkan di dalam hidup kita. Kita bingung, kita nggak tahu ini kehendak Tuhan atau bukan, kita bingung. Nah, saudaraku, mari kita cari jalan dan kebenaran dan hidup di dalam Tuhan. Dia adalah jalan yang tidak akan membuat buntu. Seringkali apa yang kita tempuh, saudaraku, salah, keliru, total. Dikatakan hemat pangkal apa? Hemat pangkal apa? Kaya. Tuhan bilang, beri, maka kamu akan diberi. Pelit, maka kamu akan miskin. Gitu kan? Jangan cari tempat terhormat pada waktu kita duduk dalam satu pesta. Kita pengennya kalau duduk, kita duduk di tempat yang terhormat. VIP, paling depan, paling dihargai. Tuhan bilang jangan cari yang kayak gitu. Kalau kamu menganggap kamu paling mulia, nanti datang orang yang lebih mulia, kamu disingkirin loh. Malu. Jangan. Yang tinggi akan direndahkan. Yang rendah akan ditinggikan. Kalau kita mengalami jalan buntu, jangan cuma nangis-nangis. Oh Tuhan, pulangkan saja ke rumah ibuku. Nggak akan dipulangin, saudara. Tapi kita berbalik, karena seringkali jalan kita salah. Kita harus berbalik dan kita bertobat. Nah, saudaraku, hari-hari ini ribut sekali, gigi ganti gigi. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Ya, kalau sesuatu yang dilakukan dengan begitu rupa harus dihukum mati dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus berbicara apa? Kasih, memberikan nyawanya untuk orang lain. Biarlah hari-hari ini kita mengerti bahwa Tuhan mencari orang-orang yang mempunyai hati yang inline, yang punya hati nurani, yang sejalan dengan Roh Kudus. Sudah mau? Kalau kita mengalami hal-hal yang buntu, cari Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Mari kita berdoa.